Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, sekarang saya ada banyak pertanyaan dalam hati itu kan. Kenapa ya? Kenapa kok sampai warga negara Indonesia ya, entah separuhnya atau berapa persennya mengatakan bahwa Ba'alawi itu pendusta. Ini mengapa itu ya? Jadi saya bertanya-tanya dalam hati, kok semua orang mengecapnya, bukan semua ya, tapi lebih banyak, bahwa para habib di Indonesia itu pendusta. Nah, jadi saya itu tertarik untuk mengkaji ya, dalam agama kita itu sesungguhnya gimana sehingga orang itu dianggap sebagai pendusta ya. Saya menemukan sebuah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu an. Mungkin ini masuk akal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqah yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan seseorang itu menuju pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan akan menggiring pada surga. Kemudian sebaliknya, wa innar rajulah, bukan sebaliknya ya, terusannya ini. Wa innar rajulah, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yasduqu ya. La yasduqu. Dia sudah membiasakan dengan sifat kejujuran, hatta yuktabah, sehingga ditulis indallahi, di sisi Allah, siddiqon, sebagai seorang yang jujur. Jadi kalau kita sejak kecil sudah membiasakan kita berbuat jujur, bersikap jujur, maka itu akan kita dicap oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan yahdi ilal fujur, menunjukkan atau menggiring pada kejelekan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya kejelekan yahdi ilan nar, akan menggiring manusia ke neraka. Nauzubillah ya. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki atau seseorang ya, la yakdzibuh, dia terbiasa dengan berbuat kedustaan, selalu dusta. Seperti Ba'alawi ya, yang sudah 550 tahun berdusta, membohongi kita semua. Ini sudah terbiasa mereka ya. Hatta yuktabah, sehingga ditulis indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Mungkin ini yang menjadi dasar ya bagi kita untuk menjawab kenapa sih kok semua orang sekarang seakan-akan tidak takut, padahal dulu itu kan sangat menghormat ya, sangat menyanjung, bahkan ada yang mengkultuskan habaib. Kok sekarang itu begitu? Nah, ini mungkin jawabannya ya. Karena sudah mereka itu terbiasa ngarang-ngarang hadis, ngarang-ngarang sejarah, memalsukan makam, memalsukan nasab, mencantolkan nasabnya pada Rasulullah. Padahal ya 21 ulama ya di Yaman ya, bukan 21 ulama, 21 marga ya. Yaman itu sudah membatalkan nasab Alawi. Nah, teman-teman yang saya hormati, dimanapun Anda berada, channel Barakah Ilmu sekarang sudah biasa membagi-bagikan ilmu. Kenapa ya? Karena sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah bersedekah ilmu ya.
Nah, kemudian kita korelasikan nanti ya, dengan apa yang menjadi akhlak di Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, apa? Bukan Rasulullah ya, Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi, wahai Ummul Mukminin ya? Karena Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Iya. Seterusnya, mungkin ya sekarang mengapa tidak terbendung? Orang pribumi tidak terbendung apa ya? Untuk mengatakan, mencaci, membuka rahasia, pasti hanya habaib maksudnya. Ini hampir tidak bisa dibendung. Mengapa? Ini ada jawaban dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana abghadul khuluqi ilaihi al-kizbuh. Ini hadis sahih ya. Rawahul Baihaqi. Jadi apa ya? Budi pekerti atau akhlak yang paling dibenci ya, oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah al-kizbuh, bohong ya. Mereka membohongi kita, inilah hasil dari kebohongan mereka. Sapa-sapa senamantarnya apa? Kan ada ungkapan dari orang Madura tuh ya. Meneman maki tak kira tembulur kong. Artinya kalau menanam kebaikan tidak akan tumbuh kejelekan. Ya, kemudian ini ya merupakan perhatian bagi kita ya. Perhatian bagi kita untuk menjadi seseorang yang berakhlakul karimah. Entah itu akhlak batin atau akhlak zahir ya. Karena orang yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wasahahu Al-Albani ya. Redaksinya begini. Ahabbu ibadillahi ilallah. Paling disintainya hamba Allah menurut Allah ahsanuhum khuluqan, yaitu yang terbaik akhlaknya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasu al-jannata. Nabi Muhammad maksudnya pernah ditanya seseorang tentang apa yang menyebabkan orang itu masuk surga ya. Apa ma yudkhilun nasu al-jannah. Apa yang menyebabkan manusia itu banyak dimasukkan ke surga ya oleh Allah. Faqalah, maka bersabda Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluqih, adalah takwa kepada Allah, wa husnul khuluqih, dan baik budi pekertinya. Rawahu Tirmidzi wa huwa sahih. Sekali lagi saya akan membaca. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasu al-jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqih. Jadi Nabi Muhammad SAW ditanya tentang amal apa yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk surga, manusia masuk surga. Maka jawab Nabi hanya dua, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi kalau berdasarkan dari hadis ini, jadi kenasaban itu tidak menentukan nasib seseorang. Yang menentukan nasib kita itu nanti adalah yang pertama taqwallah. Takwa kepada Allah. Takwa dalam artian yang luas ya. Zahiran wa batinan. Ya. Zahiran wa batinan. Kemudian yang kedua wa husnul khuluq, dan baik budi pekerti. Dan setelah saya lihat, saya cermati, saya amati, para habib itu sudah tidak sungkan-sungkan. Jokowi dibilang Jokodok ya. Gus Dur dibilangin buta mata, buta hati ya.
kemudian Menteri Agama dikatakan Yahudi, kemudian Ketua PBNU, Wakil Presiden dikatakan wah sudah macam-macam. Jadi nggak ada yang baik ya. Di negeri ini nggak ada yang baik menurut kalangan habaib. Kalau seperti ini dibiarkan, ya orang-orang yang sudah sangat berjasa. Sebentar, Prabowo juga pernah ya, Prabowo, Jokowi, orang-orang yang di papan atas. Kalau sudah dicaci maki, apalagi seperti kita ya. Nah, kisruh ya. Negara ini akan kisruh, negara ini akan tidak aman, negara ini akan selalu terjadi unjuk rasa tidak kondusif. Mengapa? Karena ya para habaib dan pengikut-pengikutnya, tentunya para yang termasuk dalam FPI ya, ini diciptakan untuk mereka agar supaya benci terhadap negara ini. Jika ini terjadi, maka Indonesia diambang kehancuran. Oleh karena itu saya tetap menganjurkan supaya ini diperhatikan serius, karena ini sangat membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Saya lebih setuju kita itu jangan masuk FPI, tapi masuk PWI ya, Pergerakan Wali Songo Indonesia. Apa pergerakan saya lupa itu. Perjuangan, oh iya. PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia LS Laskar Sabilillah. Ya silahkan masuk, tapi jangan sampai bentrok dengan FPI ya. Karena rupanya ada dua ya. Ada dua di negeri ini yang merupakan bentukan masyarakat, bukan bentukan pemerintah, seakan-akan jadi tentara ya. Laskar FPI dan PWILS. Berbahaya ini kalau ini tidak diantisipasi. Oleh karena itu himbauan terhadap pemerintah, saya kan orang kecil, orang desa, orang kampung, orang bodoh ya. Cuman ini berpendapat mengusulkan ini sebuah aspirasi mungkin yang bisa mewakili masyarakat ya di akar rumput, masyarakat Madura khususnya, Jawa Timur ya khususnya, dan Indonesia umumnya, agar pemerintah serius menangani ini, terutama terhadap presiden yang mau dilantik sekitar 2 bulan lagi, Prabowo Subianto ya. Saya pendukungnya Pak ya, mohon didengarkan ini aspirasi dari bawah. Silahkan ya diatasi ya hal-hal yang menyebabkan hancurnya negeri ini. Kalau Bapak nanti ya diperlakukan seperti Jokowi, gimana? Dikatakan Jukodok. Kalau Pak Prabowo nanti dibilangin apa itu ya? Prabroro apa itu? Iya. Jadi sekali lagi usul untuk Prabowo, Bapak Prabowo, berhati-hati ya. Waspada, negara kita tidak enak-enak saja, tidak aman-aman saja. Karena ibarat ini api dalam sekam ya, api dalam sekam. Jadi berbahaya ya, berbahaya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.